sekolah penggerak itu apa ya Pak? Celah-celah ataupun titik-titik risiko yang paling tidak berjalan itu mana? Nah, itulah yang kita programkan melalui sekolah penggerak ini. Apakah untuk mengikuti sekolah penggerak harus bayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Hai teman SMA, selamat bergabung di podcast Cerita SMA. Cerita SMA adalah sebuah podcast di mana kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan kegiatan SMA, seperti kebijakan-kebijakan, kemudian motivasi teman SMA, dan tentunya kreativitas teman SMA yang unik-unik dan kreatif. Bersama saya Laras yang akan menemani podcast Cerita SMA pada hari ini. Oke teman SMA, Cerita SMA disiarkan langsung dari Studio Direktorat SMA Lantai 4, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlokasi di Jakarta. Teman SMA perlu kami informasikan juga sebelum memulai acara ini, kami dan semua tim produksi SMA yang terlibat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Baik teman SMA, untuk mengawali episode perdana kita hari ini, kami sudah menghadirkan langsung tamu spesial narasumber dari Direktorat SMA, yaitu Bapak Direktur Sekolah Menengah Atas. Selamat datang Bapak Purwadi Sutanto. Selamat datang Mbak Laras. Ya, bagaimana keadaannya Pak ya? Semoga sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat semuanya, dan saya minta teman-teman sahabat SMA juga sehat semuanya, insya Allah. Amin, alhamdulillah, semoga teman-teman SMA saat ini juga sehat semua dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun teman SMA berada. Baik teman SMA, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan program Merdeka Belajar, yang dimana salah satunya adalah sekolah penggerak. Mohon izin Pak Direktur, sekolah penggerak itu apa ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Laras, teman-teman sahabat SMA, saya ingin menggarisbawahi ini ya, tentang sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini kalau dikaitkan dengan Merdeka Belajar, ini adalah episode ke-7 dari Merdeka Belajar yang di-launching oleh Mas Menteri. Lalu apa itu definisi dari sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif, ya, literasi dan numerasi, serta non-kognitif, yaitu karakter yang diawali dengan peningkatan sumber daya manusia yang unggul, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, juga pengawas dan seluruh stakeholder untuk bersinergi bersama-sama memajukan sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa-siswa kita. Itu adalah sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini sangat penting sekali diprogramkan di tahun ini. Insya Allah kita mulai dari tahun pelajaran 2021-2022, dan program ini akan berjalan insya Allah 3 tahun. Jadi kalau sudah terpilih menjadi sekolah penggerak, nanti akan difasilitasi selama 3 tahun. Oke baik, jadi ini program sekolah penggerak itu secara berkelanjutan ya Pak. Artinya nantinya ya semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Ya, kita tahun ini memulai sekolah penggerak ini secara bertahap. Kita tidak ingin bahwa program ini langsung diterapkan di seluruh sekolah, karena akan mempengaruhi terhadap intervensi-intervensi yang sangat sulit dan sangat berat. Dan kita mulai dengan piloting tahun ini adalah untuk 2.500 sekolah di level mulai PAUD, SD, SMP, dan SMA, dan PLB di 34 provinsi dan di 111 kabupaten kota. Nah ini yang terpilih menjadi lokasi calon sekolah penggerak
Dan insya Allah ini juga bisa berjalan dengan baik. Insya Allah ya Pak ya. Lalu Pak, apakah semua sekolah bisa menjadi peserta program sekolah penggerak? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa sekolah penggerak ini nanti berjalan diharapkan seluruhnya nanti pada tahun sampai anggaplah kita punya program itu sampai tahun 2025 ya, 2025 ini kita bisa mengcover minimal adalah 50.000 sekolah penggerak. Jadi kita tidak ingin sekolah penggerak ini menjadi terburu-buru, lalu kita cantumkan begitu banyak sekolah penggerak, tapi pada ujungnya nanti bahwa sekolah penggerak itu seluruh sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak. Nah, seluruh sekolah akan menjadi sekolah penggerak, tapi dimulai dari piloting dulu. Kita akan coba ya, 2.500 sekolah penggerak ini akan kita coba, lalu akan kita evaluasi ya, yang kita intervensi selama 3 tahun itu, insya Allah dengan nanti beberapa intervensi yang diberikan kepada sekolah ini perkembangannya seperti apa. Nah, evaluasi itu menjadi sangat penting untuk mencari titik lemah dan nanti akan kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini kalau sudah target 50.000 sekolah ini sudah bisa kita capai dengan baik, insya Allah nanti pengembangan diseminasi ke sekolah lain ini akan menjadi lebih cepat. Baik Pak, jadi untuk saat ini targetnya adalah 2.500 sekolah ya Pak ya. Dan nantinya di tahun 2025 targetnya adalah 50.000 sekolah penggerak. Luar biasa sekali ya Pak ya. Lalu Pak, siapa saja yang terlibat Pak? Nah, program sekolah penggerak ini adalah kolaborasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa kewenangan pembinaan sekolah, terutama SMA, ini adalah di bawah pemerintah provinsi. Nah, pemerintah pusat itu sebagai penyusun NSPK. Nah, untuk menyusun NSPK ini norma standar ya, ini tugas kita adalah mengencourage, memberikan penguatan kepada pemerintah daerah. Nah, yang terlibat dalam sekolah penggerak ini tentu yang utama adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah, tetapi tidak bisa berjalan oleh pemerintah daerah sendiri, karena kita tahu kapasitas teman-teman daerah juga sangat terbatas. Nah, kita akan memberikan fasilitas-fasilitas dari pemerintah pusat. Jadi ini adalah program kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini yang utama yang harus kita canangkan betul, tapi saya mengharapkan bahwa pemerintah daerah lah yang menjadi leading sektornya di sini. Oke. Baik teman SMA, jadi Sekolah Penggerak ini merupakan program kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya Pak ya. Ya karena memang kemampuan kita dalam berinovasi dan berkolaborasi itu mensukseskan mutu pembelajaran pendidikan di Indonesia. Oke teman SMA, kami masih akan berbincang-bincang dengan Bapak Direktur. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita SMA, cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Hai teman SMA, kembali lagi di podcast Cerita SMA. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai sekolah penggerak, saya akan membacakan pertanyaan terpilih yang sudah masuk di akun media sosial Direktorat SMA. Nah, pertanyaannya ada 2 nih Pak. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Dari Azza Kamila 45, pertanyaannya, apakah sekolah yang menjadi sekolah penggerak akan diadakan evaluasi setiap tahun? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Saya kira ini penting saya jelaskan bahwa program sekolah penggerak ini dilakukan pertama itu seperti saya sampaikan tadi adalah secara piloting ya, dilakukan secara terbatas dulu.
dengan sasaran 2.500 sekolah di 34 provinsi di 111 kabupaten kota itu. Nah tentu sesuai dengan program kita bahwa sekolah ini akan kita intervensi selama 3 tahun dan setiap tahun tentu kita lakukan evaluasi. Nah evaluasi ini menjadi sangat penting ya, saya sampaikan bahwa untuk melihat keberhasilan ya, terutama mitigasi risiko terhadap target-target sasaran yang sudah kita tetapkan kalau tidak tercapai, ini adalah untuk kita evaluasi lalu kita perbaiki di tahun berikutnya. Dan itu berlanjut terus sampai ke tahun ketiga. Nah, kalau tahun ketiga nanti kita akan evaluasi akhir apakah sekolah ini sudah meningkat kualitasnya secara signifikan atau masih berjalan di tempat. Nah, ini juga perlu kita mitigasi mulai dari sekarang dalam perencanaan untuk pelaksanaan sekolah penggerak selama 3 tahun itu. Oke, jadi evaluasinya ini untuk melihat keberhasilan ya Pak ya, target-target yang dicapai dan tentunya dari kualitas sekolah tersebut ya Pak ya? Ya, terutama kualitas pembelajaran ya, karena ujungnya adalah tujuan dari sekolah penggerak ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak kepada kualitas kompetensi lulusan anak-anak kita. Nah, kalau tujuan utamanya adalah ujungnya kepada kualitas kompetensi lulusan anak-anak kita itu tidak nampak atau tidak kelihatan, artinya bahwa program sekolah penggerak ini belum berhasil. Nah ini yang perlu kita evaluasi setiap tahun, improve dari tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Insya Allah ini kita lakukan untuk menjaga supaya keberhasilan dari piloting ini menjadi lebih sustainable. Oke, baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan dari teman SMA selanjutnya dari Jonathan.H. Apakah untuk mengikuti sekolah penggerak harus bayar, Pak? Ini pertanyaan bagus ini. Jadi ada isu-isu di luaran sana itu bahwa program-program, kalau ada program terkait dengan Merdeka Belajar dikaitkan dengan pendaftaran, lalu ada kaitannya dengan masalah biaya dan seterusnya. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa seluruh program Merdeka Belajar itu tidak ada yang harus membayar kalau mendaftar, termasuk pendaftaran untuk mengikuti sekolah penggerak ini. Ini tidak ada pungutan biaya apapun. Justru nanti sekolah yang akan terpilih akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, terutama peningkatan SDM, ya, peningkatan SDM, sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru, yang mendapatkan pendampingan dari coach yang disediakan oleh pemerintah pusat. Nanti sekolah akan mendapatkan pendampingan dari coach atau narasumber utama yang akan ditaruh di kabupaten-kabupaten yang terpilih itu untuk mendampingi sekolah day to day. Nah ini yang sangat luar biasa dan membuat sekolah menjadi dinamis, menjadi bergerak untuk peningkatan kualitas pembelajarannya. Iya, baik Pak. Jadi teman SMA tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena tidak ada pemungutan biaya sepeser pun. Betul ya Pak ya? Ini program memang untuk bersama, program untuk semua, untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Lalu Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa manfaatnya nantinya adalah untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Adakah manfaat lainnya Pak? Maksudnya untuk sekolah, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya? Tentu peran pemerintah daerah sangat besar sekali karena sekolah itu adalah miliknya pemerintah daerah gitu ya. Nah harapan kita itu yang difasilitasi oleh pemerintah pusat itu adalah untuk pelatihan, lalu untuk peningkatan sumber daya manusia. Nah, di lain itu masih banyak sekali hal-hal yang perlu dilengkapi atau
diperbaiki ya, melalui anggaran dari pemerintah daerah. Nah, harapan kita sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini menjadi sangat harmonis sehingga pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk memperkuat, apakah menambah penguatan sumber daya manusianya, atau apakah itu masalah manajemen sekolahnya, atau justru bisa memberikan intervensi yang lebih nyata yang bisa memfasilitasi perbaikan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini terutama untuk pengembangan karakter anak-anak kita ini perlu mendapat fasilitas dari pemerintah daerah. Ya. Contohnya kalau ada anak-anak yang memiliki bakat-bakat istimewa di bidang apapun itu kalau bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang maksimal dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini yang perlu saya minta didorong oleh pemerintah daerah, mengalokasikan anggarannya untuk bisa memfasilitasi itu. Nah, selain juga mungkin keterbatasan sarana ini ya. Sarana ini juga menjadi sarana prasarana ini menjadi sangat penting juga. Dan ini kalau bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah, saya kira ini bagian yang penting juga kita melakukan cost sharing baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, jadi memang keterlibatan pemerintah daerah pada khususnya ini merupakan peran penting juga ya Pak ya, terkait dengan suksesnya program Sekolah Penggerak. Ya, saya sambung sedikit masalah kaitannya dengan stakeholder ya, stakeholder. Saya ingin mengelaborasi bersama bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ki Hajar Dewantara sudah memberikan ilustrasi, contoh yang cukup baik sekali bahwa pendidikan ini menjadi tanggung jawab orang tua, sekolah, dan masyarakat. Nah, tentu harapan kita di Sekolah Penggerak ini nanti, orang tua itu juga akan terlibat. Terlibatnya tidak terlalu sulit sebetulnya. Tolong disiapkan anak-anak kita ini sebelum berangkat ke sekolah itu betul-betul siap untuk berangkat ke sekolah. Artinya siap sekolah. Ya. Siap sekolah itu artinya juga ya kalau alhamdulillah kalau ekonominya bagus itu diberikan sarapan yang baik gitu ya. Malamnya sudah harus belajar untuk menyiapkan pembelajaran di hari berikutnya yang seperti itu untuk memberikan contoh-contoh yang baik terhadap pendidikan karakter ini juga dari keluarga ini sangat penting sekali. Nah di sekolah insya Allah kalau anak-anak dari rumah itu adalah pendidikannya sudah baik, kalau di sekolah juga akan menjadi dikembangkan oleh sekolah menjadi anak-anak yang baik gitu. Saya selalu mengilustrasikan seperti itu. Dan insya Allah nanti kalau keluar ke masyarakat dia akan memilih teman-teman yang baik. Kalau seluruh anak-anak kita akan dididik seperti itu dari keluarga sudah baik, di sekolah akan dikembangkan dengan maksimal akan menjadi lebih baik. Di masyarakat dia juga akan mendapatkan pengalaman pembelajaran di masyarakat juga akan lebih baik. Nah itulah harapan kita akan menjadi anak-anak yang sangat memiliki kompetensi tinggi. Nah peran dari seluruh stakeholder ini menjadi sangat penting. Saya mengharapkan di Sekolah Penggerak ini nanti bahwa peran komite sekolah ini ya, yang harus membantu sekolah ini menjadi sangat penting. Ya, selain untuk memfasilitasi baik secara finansial maupun secara manajemen maupun secara controlling, ini menjadi peran dari komite sekolah dan juga kepada masyarakat terutama lembaga-lembaga swadaya, pemerhati pendidikan, lalu juga perusahaan-perusahaan untuk berbagi CSR-nya untuk ke sekolah-sekolah, membantu sekolah-sekolah kita ini. Ini menjadi bagian juga sangat penting untuk mendukung, mempersiapkan generasi anak-anak bangsa ini menjadi generasi yang hebat melalui Sekolah Penggerak ini.
Wah, luar biasa sekali Pak. Sekolah penggerak memang memiliki banyak manfaat dan memiliki dampak positif bagi seluruh elemen yang ada di sekolah maupun di masyarakat, kemudian di keluarga juga ya Pak ya, kemudian di perusahaan juga gitu. Luar biasa sekali ya. Oke, baik teman SMA, jangan kemana-mana, kami masih akan berbincang dengan Bapak Direktur setelah jeda berikut ini. Hai teman SMA, kembali lagi di podcast Cerita SMA. Oke teman SMA, tadi kami sudah menanyakan pertanyaan ke Bapak Direktur terkait dengan apa itu sekolah penggerak, kemudian siapa saja yang terlibat. Nah, pertanyaan selanjutnya izin Pak Direktur. Jadi, apa kelebihan kebijakan sekolah penggerak dengan kebijakan terdahulunya, Pak? Ya, ini perlu kita sampaikan bahwa kebijakan lama itu bukan berarti jelek. Bahwa kebijakan lama ini perlu kita ambil hikmahnya dan perlu kita perbaiki. Kita evaluasi, kita perbaiki. Maka muncullah sekolah penggerak ini bagian dari penyempurnaan dari kebijakan yang lama. Apa sih sebetulnya kelemahan dari yang lama? Ya, yang lama ini seperti kita ketahui dulu ada sekolah model, ada sekolah rujukan, ada sekolah zonasi gitu ya. Nah ini cenderung program itu berasal dari pusat dan daerah merasa tidak memiliki. Masalah ownership. Ownership ini menjadi sangat penting bahwa sekolah ini adalah miliknya pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah lah yang harus paling bertanggung jawab. Gitu ya. Tapi pemerintah pusat bukan berarti hanya melihat saja, tapi kebijakan-kebijakan yang terobosan-terobosan yang signifikan itu harus kita kembalikan lagi dan harus kita sinergikan bersama-sama kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini. Nah, sekolah penggerak ini harapannya ini menjadi kolaborasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yang kedua, kalau dulu kita program itu kita serahkan kepada sekolah dan kita minta supaya didampingi pemerintah daerah. Tetapi ternyata itu tidak jalan. Nah sekarang perubahannya adalah pendampingan ini yang menentukan pemerintah pusat. Kita tahu bahwa pendampingan kepada sekolah ini menjadi sangat penting sekali. Dan teman-teman di sekolah perlu mendapatkan insight, pembaruan-pembaruan yang akan dilakukan oleh narasumber pendamping ini atau pendamping ahli. Ya, pendamping ahli ini. Nah ini semua akan disediakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Mereka pendamping ahli ini akan digaji oleh pemerintah pusat. Karena kalau mengadakan pemerintah daerah nanti tidak jalan lagi. Nah yang ketiga adalah yang utama justru ini adalah pelatihan kepala sekolah, guru dan pengawas sebagai pelaksana proses pembelajaran di sekolah itu. Ini menjadi sangat penting kalau ini kita lakukan, lalu nanti pengembangan di sekolah itu dilakukan diseminasi di dalam sekolah melalui in-house training yang didampingi oleh pelatih ahli atau coach yang disediakan oleh pusat ini insya Allah ini akan menjadi bergulir seperti bola salju. Ya. Proses peningkatan mutu itu akan terjadi kalau seluruh warga sekolah sudah dalam suatu sistem yang bersama-sama untuk bergerak meningkatkan mutu pembelajaran dan difasilitasi oleh orang-orang ahli ini, insya Allah ini sekolah penggerak ini akan berbuah hasilnya nanti ya. Nah inilah perbedaan dengan program masa lalu. Bukan berarti masa lalu itu jelek ya, sekali lagi ini penting buat kita cermati bersama-sama. Program masa lalu itu bukan jelek. Tapi perlu kita sempurnakan. Kita perlu evaluasi, lalu setelah kita evaluasi, celah-celah ataupun titik-titik risiko yang paling
tidak berjalan itu mana? Nah, itulah yang kita programkan melalui sekolah penggerak ini. Yang saya sebutkan tadi itu, ada pelatih ahli, ada in-house training, ada pengawasan, ada mekanisme bersama di dalam warga sekolah untuk bersama-sama bergerak maju menuju pada peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Oke, jadi program sekolah penggerak ini merupakan penyempurnaan ya Pak ya, penyempurnaan program terdahulu. Dan merupakan program kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di mana pendampingan kepala sekolah dan pendampingan yang ditemani oleh ahli, pelatih ahli atau coach ya Pak ya. Luar biasa sekali teman SMA. Lalu Pak Direktur, mohon izin lagi mau bertanya Pak, bagaimana prosedur sekolah penggerak dan saat ini sudah sampai mana prosesnya Pak? Iya. Teman-teman sahabat SMA, saya informasikan di sini bahwa sekolah penggerak ini kita siapkan mulai sejak tahun akhir 2020. Kita sudah bergerak melakukan persiapan-persiapan. Mulai dari penetapan lokasi calon sekolah penggerak. Artinya bahwa sekolah penggerak ini akan ditetapkan di provinsi mana. Nah, provinsinya jelas bahwa 34 provinsi akan sebagai pelaksana sekolah penggerak, tapi breakdown ke bawahnya ini yang kita targetkan baru 111 kabupaten kota. Nah, 111 kabupaten kota, sedangkan kabupaten yang lain belum. Artinya ini ada proses untuk menyeleksi 111 kabupaten kota itu. Sudah kita lakukan. Nah, sekarang di 11 kabupaten kota ini dilakukan coach untuk mendaftar calon sekolah penggerak. Ya, dilakukan sosialisasi dan coaching, ya, coaching klinik namanya, coaching klinik. Bagaimana sih mendaftar menjadi calon kepala sekolah penggerak? Nah, ini difasilitasi oleh kementerian, dalam hal ini PAUD Dasmen, bekerja sama dengan teman-teman UPT kita yang ada di provinsi, yaitu LPMP dan PAUD, ya, bersama-sama dengan Direktorat GTK. Ya, Direktorat GTK melakukan coaching klinik untuk membantu kepala sekolah kita itu bisa mendaftar menjadi calon sekolah penggerak. Nah, ini sudah selesai juga, ditutup pendaftarannya itu minggu yang lalu, ya, tanggal 6 Maret sudah selesai, dan alhamdulillah yang mendaftar ini sangat luar biasa. Dari target yang kita inginkan itu sekitar 10.000, yang daftar itu hampir 14.000 kepala sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan PLB. Nah, sekarang lagi proses seleksi untuk tes bakat skolastik. Ya. Ini secara online semua dilakukan, ya. Saya sampaikan bahwa mulai pendaftaran sampai kepada tes ini tidak ada yang namanya tatap muka. Semua secara online. Dan alhamdulillah ini teman-teman kepala sekolah ini luar biasa semangatnya, meskipun melakukan tes gagal karena sambungannya internetnya jelek gitu ya. Tapi kita memberikan 2 kali kesempatan kepada teman-teman kepala sekolah ini untuk bisa melakukan tes bakat skolastik ini selama 2 hari. Kalau hari pertama gagal karena sambungan internet, ikuti di hari yang kedua. Dan nilainya tidak berpengaruh, ya. Nilai yang hari pertama tidak berpengaruh. Itu hasilnya itu akan dipilih nilai yang tertinggi, meskipun 2 kali mengikuti tes itu. Nah, ini harapan kita teman-teman nanti ya kepala sekolah yang sudah mendaftar ini semuanya bisa berhasil dan bisa berkompetensi tinggi, sehingga kita memilih teman-teman untuk menjadi calon sekolah penggerak nanti dalam waktu 3 minggu lagi, karena masih ada tes
tes IC ya, pembahasan tes IC, wawancara, artinya SIC itu apa yang ditulis di dalam IC-nya oleh kepala sekolah itu nanti akan dilakukan wawancara. Nah, prosesnya wawancara 2 minggu ke depan ini akan kita jadwalkan untuk tes wawancara. Nah, mulai dari situ nanti akan ada panel untuk menetapkan calon kepala sekolah penggerak. Panel ini akan terdiri dari tim pusat dan tim daerah. Artinya bahwa kita tetap melibatkan yang punya kewenangan ini, yaitu pemerintah daerah, yaitu dinas kabupaten kota dan dinas provinsi menjadi tim panel untuk menetapkan sekolah mana saja, kepala sekolah siapa saja yang akan menjadi calon kepala sekolah penggerak. Nah, nanti akan diputuskan di situ, setelah ditetapkan barulah akan menjadi kepala sekolah penggerak yang akan melaksanakan programnya mulai tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, itu prosesnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan ini dan teman-teman sahabat SMA bisa memahami, ya, bisa memahami dengan baik. Iya, luar biasa Pak. Tadi antusiasnya memang sudah terlihat ya Pak ya dari target yang ingin dicapai, kemudian yang sudah mendaftar melebihi targetnya. Itu kan terlihat antusias dari sekolah penggerak ini yang ingin mensukseskan programnya, begitu ya Pak ya. Nah, teman SMA, kalau boleh saya simpulkan dari yang Bapak Direktur tadi sampaikan, jadi sekolah penggerak ini adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif dan kognitif yang diawali dengan SDM yang unggul. Jadi kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak ini bisa melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Baik teman SMA, sebelum kami menutup podcast perdana kita pada hari ini, mungkin saya izin kepada Bapak Direktur, ada kesan atau pesan Pak, harapan yang ingin disampaikan kepada teman SMA yang saat ini sedang menyaksikan dan mendengarkan cerita SMA. Ya, terima kasih Mbak Laras. Sahabat SMA, program ini adalah program berkelanjutan. Jadi saya mohon dengan hormat kepada teman-teman yang kepala sekolah yang sudah mendaftar untuk menjadi calon sekolah penggerak ini, tolong disiapkan dengan baik. Dan harapan kami nanti setelah terpilih akan dilakukan pelatihan, tolong ikuti dengan serius. Bahwa ini adalah program yang sangat signifikan sekali untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Nah, bagi sekolah-sekolah lain yang belum berkesempatan untuk mengikuti program sekolah penggerak tahun pertama ini, masih ada kesempatan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, tahun 2022-2023 kita juga akan membuka periode keduanya. Ini jumlahnya juga makin meningkat, jumlahnya makin banyak. Ya. Kalau sekarang 2.500 nanti akan menjadi 10.000 sekolah ya, PAUD, SD, SMP, SMA, PLB. Nah, tahun ketiga nanti akan diperluas lagi. Nah, jadi sahabat-sahabat SMA, para kepala sekolah, daerah, teman-teman provinsi, teman-teman kabupaten kota, jangan khawatir. Kalau sekarang belum ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah penggerak, masih ada waktu. Justru persiapan masih akan lebih panjang untuk menyiapkan menjadi sekolah penggerak. Belajarlah dari sekolah penggerak yang ada nanti. Dan itu akan membekali kepada teman-teman yang lain untuk bisa dipilih menjadi sekolah penggerak di tahun-tahun berikutnya. Salam sehat buat teman-teman semuanya, selalu menjaga protokol COVID-19. Semoga kita selalu disehatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat untuk berkarya.
untuk melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun secara luring, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur yang sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman SMA pada khususnya. Terima kasih kepada Pak Direktur. Oke teman SMA, bagi yang masih ingin mengetahui sekolah penggerak lebih lanjut, teman SMA bisa mengunjungi laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id atau melalui helpdesk hotline kami yaitu 021 570 3303 atau teman-teman juga bisa melalui email ditujukan ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Oke teman SMA, jangan lupa bagi penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dan akan dihubungi oleh tim redaksi Cerita SMA. Oke teman SMA, saya Laras pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.